Ya, pemirsa, perbedaan hasil quick count dari beberapa lembaga survei membuat dua kubu, baik Joko Widodo Yusuf Kala dan Prabowo Hatta Rajasa, sama-sama mengklaim kemenangan di Pilpres 2014. Kendati demikian, keduanya tetap menekankan bahwa hasil akhir tetap menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pesta Demokrasi Pilpres 2014 sudah berlangsung 9 Juli. Masyarakat antusias datang ke TPS untuk memilih siapa pasangan capres-cawapres yang dipercaya untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Pasca pencoblosan, beberapa lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepat versi masing-masing. Sebagian besar lembaga survei memastikan kemenangan Jokowi JK. Survei Indikator Indonesia yang bekerja sama dengan Metro TV, hasil quick count menempatkan pasangan Jokowi JK sebagai pemenang dengan perbedaan selisih suara hingga kisaran 5%. Indikator tidak sendirian. Lembaga survei lain seperti Litbang Kompas, CSIS, Radio Republik Indonesia, SMRC, hasil hitung cepat lainnya juga menempatkan Jokowi JK sebagai pemenang. Hanya segelintir lembaga survei yang menempatkan Prabowo Hatta tampil sebagai pemenangnya. Situasi ini membuat kedua kubu, baik Prabowo maupun Jokowi, mengklaim kemenangannya masing-masing. Juga kepada relawan dari Sabang sampai Merauke, dan juga dari seluruh kader partai, dari PDI Perjuangan, dari Partai Nasdem, dari PKB, dari Hanura, dari PKP Indonesia, yang semuanya telah bekerja keras, bahu-membahu, pagi, siang, dan malam. Dan pada kesempatan ini, kita semuanya patut bersyukur bahwa berdasarkan pengumuman quick count, sampai saat ini menunjukkan bahwa Jokowi JK pada titik penghitungan adalah menang. Bahwa kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Untuk itu kami dari Koalisi Merah Putih menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta dari Koalisi Merah Putih. Mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers. SBY berpesan agar kedua kubu untuk saling menahan diri dan menunggu hasil penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum yang rencananya akan diumumkan tanggal 22 Juli mendatang. Seperti biasanya akan dilakukan perhitungan cepat oleh sejumlah lembaga survei dan pasti sudah akan diumumkan hasil quick count itu. Saya berharap ini pun bisa disikapi secara wajar, meskipun tentu ada yang bergembira, ada yang bersedih, tetapi marilah kita hormati hasil pemilihan presiden ini, sehingga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas kita semua. Kedua capres, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo, menemui Presiden SBY di Cikias, Bogor. Dalam pertemuan tertutup tersebut, keduanya diterima SBY dalam waktu yang terpisah. SBY terlebih dahulu menerima kunjungan Jokowi, baru kemudian SBY menerima Prabowo Subianto. Tim Liputan Metro TV. Ya, calon Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal tahapan penghitungan suara guna menjaga kemurnian aspirasi masyarakat Indonesia. Sekarang saatnya kita semuanya untuk mengawal hasil rekapitulasi,
baik di KPUD maupun di KPU, agar nantinya semuanya tetap berjalan dengan bersih, dengan jujur, dan tidak ada intervensi di sana. Dan kami juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kemurnian aspirasi rakyat. Ya, menjaga agar tidak ada rekayasa terhadap suara masyarakat dalam Pilpres kemarin, bukan saja untuk kepentingan dua kubu, tapi lebih penting lagi adalah untuk kepentingan masyarakat, karena inilah bentuk apresiasi masyarakat yang kemarin secara antusias ikut berpartisipasi dalam Pilpres kemarin, memberikan hak suaranya, tidak lagi mereka memilih untuk golput. Nah, kita akan membahasnya bagaimana mengawal suara ini agar tidak direkayasa. Kita sudah bergabung bersama Didi Supriyanto yang merupakan ketua dari Perludem. Selamat malam, Mas Didi. Selamat malam, Bung Indra. Bergabung dari luar studio, tepatnya di Jawa Timur, ada Khofifah Indar Parawansa, juru bicara tim ses Jokowi JK. Selamat malam, Bu Khofifah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Khofifah, pertanyaan pertama saya ajukan ke Anda, karena tadi saya ingin kutipkan kembali, cuplikan kembali apa yang disampaikan oleh Capres Joko Widodo, yakni bagaimana menjaga kemurnian aspirasi masyarakat. Nah, dari tim ses Jokowi JK sendiri, seperti apa upaya yang sudah dilakukan agar benar-benar mengawal suara ini tidak hanya kepentingan untuk Jokowi JK ataupun calon yang lain, tetapi lebih kepada kepentingan mengapresiasi masyarakat kemarin yang sudah mau mencoblos, mau memberikan hak suaranya di TPS-TPS. Ya, penghormatan terhadap satu suara yang diberikan oleh setiap warga bangsa, posisinya adalah sama. Karena suara tukang becak harganya sama dengan suara guru besar. Oleh karena itu, memberikan pengawalan dan pengamanan dari suara yang sudah diekspresikan oleh seluruh rakyat Indonesia pada Pilpres 9 Juli kemarin itu menjadi penting, apakah oleh partai pengusung ataukah oleh relawan. Posisi saya kemarin sesungguhnya di Jakarta, tapi kita semua ditugaskan kembali ke daerah masing-masing, maka saya semalam langsung melaksanakan pertemuan dengan relawan-relawan, kami sahur bersama sampai dengan tadi siang. Kita meminta semuanya saling menjaga, karena suara di PPS, di tingkat kelurahan, di tingkat desa sudah mulai dihitung sejak tadi pagi. Oleh karena itu, yang kemarin penghitungan di TPS, hari ini kita diinstruksikan mengawal seluruh penghitungan di tingkat kelurahan atau desa. 2 hari berikutnya proses pengawalan tetap harus dilakukan sampai di tingkat kecamatan. Karena prosedurnya penghitungan harus dilakukan berlapis-lapis seperti itu, maka seluruh relawan di luar dari struktur partai yang menjadi saksi, kita ditugaskan untuk mengawal dan mengamankan suara rakyat. Baik, oke, pengawalan di setiap tahap penghitungan begitu ya intinya, Bu Khofifah ya. Nah, saya ingin tanya ke Mas Didi sekarang, apakah memang pengawalan terhadap di setiap tahap penghitungan itu itulah yang akan bisa menjaga, apakah hanya itu ataukah butuh lebih dari itu, mengingat bagaimana saja modus dalam rekayasa yang selalu dilakukan ketika masa pemilu seperti ini? Ya, sebetulnya tahapan penghitungan suara di pemilu presiden ini sama persis dengan di pemilu legislatif. Ya. Di PPS sehari, kemudian di TPS sehari, di desa atau PPS itu 3 hari, kemudian di kecamatan 3 hari, kabupaten 3 hari, dan seterusnya sampai di KPU. Nah, memang kalau kita belajar dari pemilu legislatif, yang rawan itu kan di desa dan di kecamatan, karena di 2 titik itulah sebetulnya peluang untuk melakukan manipulasi itu cukup terbuka. Nah, di tingkat mana? Di tingkat desa, di PPS dan di PPK. Kenapa itu pengalaman legislatif? Kenapa legislatif diduga terjadi banyak manipulasi penghitungan suara di situ? Karena di situ pemainnya banyak. Di pemilu legislatif itu kan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota dan pusat, dan padat, semua main di situ, sehingga penyelenggara pemilu juga mengalami kelelahan karena yang dihitung juga banyak. Maka pada saat mereka lelah itu peluang untuk melakukan manipulasi tinggi. Nah, sementara kalau di pemilu presiden ini kan sebetulnya calonnya cuma 1, kursinya cuma 1. Makanya sebetulnya untuk menjaga ini, itu yang paling penting adalah keberadaan saksi. Jadi kalau saksi 2 pihak itu ada, itu insya Allah akan terjaga dengan baik. Karena kontrol di antara mereka akan cukup ketat, termasuk mengontrol penyelenggaranya dalam ini di PPS dan di PPK. Tetapi kalau salah satu saksinya tidak ada,
atau ada tapi tidak punya integritas, itu bisa jadi masalah juga gitu. Oke, baik Bu, selama ini bagaimana pengawalan di tingkat PPS? Karena tadi Anda ceritakan bahwa hari ini mulai tadi pagi sudah mulai dilakukan penghitungan di tingkat PPS begitu, Bu Khofifah. Apakah sejauh ini memang ada kendala? Apakah memang kemudian integritas dari relawan yang dijadikan menjadi saksi dalam penghitungan TPS itu memang semuanya sudah terpantau paling tidak oleh tim dari Jokowi JK ini sendiri? Di beberapa titik memang ada saksi dari pasangan Jokowi JK yang kosong. Saksi dalam ini adalah saksi dari partai. Saksi luar ini adalah saksi dari relawan. Nah, C1 menjadi starting point yang penting untuk meng-cross-check seluruh perolehan data di PPS, penghitungan suara di tingkat perdesaan hari ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Didik tadi bahwa sesungguhnya yang dilihat tidak hanya siapa yang hadir di TPS, tetapi juga bagaimana kita bisa melakukan cross-check dari kehadiran nama-nama yang ada di DPT, lalu kemudian berapa yang terakhir tercoblos, bagaimana kemudian penyelenggaraan di tingkat TPS, lalu kemudian bagaimana penyelenggara di tingkat PPS, dan sampai ke atasnya lagi penyelenggara di tingkat KPPS dan seterusnya. Banyak hal-hal yang terkait dengan teknis penyelenggaraan yang itu memang membutuhkan basic data yang beruntun yang bisa disiapkan oleh saksi dalam maupun saksi luar, terutama adalah jaringan relawan pengawas yang ada di luar. Meskipun teman-teman misalnya menyiapkan pemotretan dari perolehan data di plano misalnya, tetapi bahwa tetap harus diikuti oleh bukti C1 yang sudah diperoleh dari saksi di tingkat TPS, sehingga perolehan di tingkat PPS itu semuanya bisa terkontrol. Jadi itu celah untuk menutup walaupun tidak ada saksi, beberapa saksi yang ada di beberapa PPS begitu, Bu Khofifah ya? Itu salah satu cara yang digunakan. Betul, untuk... Jadi peluang-peluangnya misalnya begini, di sebuah TPS misalnya sesungguhnya yang hadir hanya 60%, tapi tiba-tiba pada hitungan akhir ternyata diketahui yang tercoblos itu sampai 80%. Berarti kan ada 20% ini yang ada penggelembungan 20%. Oleh karena itu tadi saya menyampaikan bahwa penghargaan setiap warga bangsa, satu orang level ekonomi sosial manapun tetap hanya punya hak satu suara. Coblos double, coblos ganda itu sangat dimungkinkan tetap berjalan di beberapa titik. Nah, relawan-relawan sudah mulai melakukan antisipasi daerah-daerah kritis dengan pemetaan yang memang sudah kita deteksi sebelumnya. Ya, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana soal penggelembungan suara ini juga. Kalau memang bukan mengambil suara dari pasangan yang lain, tapi yang sering kali muncul adalah soal penggelembungan. Dan juga nanti kita akan membahas, karena sudah bergabung dengan kita KPU dari luar studio, biasanya permainan ini ada di penyelenggara. Nanti kita minta jaminan kepada KPU. Tetaplah bersama kami di live event Presiden Pilihan Kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Presiden Pilihan Kita. Sekarang sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU, ada Arief Budiman yang bergabung dari luar studio. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam Mas Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mas Arief, tadi kita sudah tanyakan juga dari tim ses Jokowi JK, karena kita sadar bahwa KPU seringkali mengatakan bagaimana mengawal suara ini agar tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi rekayasa. Itu bukan saja tugas KPU, tapi tugas semua pihak untuk bisa peduli untuk melakukan pengawalan suara ini. Nah, tadi kita sudah tanya ke tim ses Jokowi JK, bagaimana sekarang dari KPU? Apa upaya untuk menjaga ini semua agar tidak terjadi rekayasa? Mungkin belajar dari kasus Pileg beberapa waktu lalu, atau tepatnya pada bulan April lalu, Mas Arief. Ya, yang jelas KPU sudah berupaya untuk membangun sistem mulai proses pemungutan, penghitungan sampai dengan rekapitulasi itu lebih transparan, ya. Semua orang bisa lihat dalam proses itu, semua orang bisa mengakses dengan mendokumentasikan hasil penghitungan suara, hasil rekapitulasi suara yang dicatat dan ditempelkan dalam papan-papan pengumuman,
Kemudian KPU juga memerintahkan kepada KPPS untuk mengirim formulir C1 kepada KPU Kabupaten Kota yang kemudian di-scan, di-upload di web KPU. Kemudian hasil rekapitulasi oleh PPK itu juga kita minta dalam bentuk soft file dikirim ke KPU lalu kita upload juga. Jadi semua orang bisa mengakses informasi tentang hasil rekapitulasi itu dengan mudah, baik langsung di tempat pada saat proses terjadi maupun melalui akses ke web KPU gitu. Baik. Apakah upload ke web KPU itu memang sudah bisa diakses sekarang, mulai saat ini, atau bagaimana Mas Arief? Setelah selesai proses penghitungan, itu kita langsung perintahkan untuk dikirim ke web KPU. Nah, sejak dia dikirim, kemudian sudah kita upload, itu sudah mulai bisa diakses. Jadi angka atau data yang masuk di web kita itu akan terus bergerak setiap hari, setiap saat, setiap KPU Kabupaten Kota di 497 Kabupaten Kota itu berhasil mengirim datanya kepada kita. Artinya sekarang sudah mulai bisa, Mas, untuk bisa diupdate informasinya? Sekarang sudah mulai bisa. Baik, bisa. Sudah masuk berapa persen untuk itu? Ini bisa kita sebut sebagai real count juga, Mas, ya? Tidak, jadi real count itu berdasarkan ketentuan undang-undang adalah angka yang kita rekapitulasi berdasarkan data manual. Artinya berdasarkan formulir-formulir yang ditandatangani oleh petugas kita dan oleh saksi-saksi yang hadir pada saat proses penghitungan maupun rekapitulasi dilaksanakan. Tetapi data-data yang kita upload melalui web kita itu dapat dijadikan sebagai data pembanding. Dan ini terbukti pada saat proses sidang di Mahkamah Konstitusi saat Pileg kemarin, banyak juga saksi-saksi yang kemudian menggunakan data elektronik ini sebagai data pembanding. Dan itu menjadi informasi yang cukup kuat bagi Mahkamah dalam proses persidangan. Oke, khusus untuk formulir C1 tentang hasil penghitungan di TPS yang lalu dibawa kepada KPU Kabupaten Kota begitu. Mungkin untuk wilayah seperti di Pulau Jawa mungkin atau di kota-kota besar, hal ini mungkin tidak menjadi masalah, Mas. Tapi bagaimana di wilayah-wilayah pelosok, pengawasan, pemantauannya, soal sinyal, soal hal-hal teknis lainnya, apakah ini sudah diantisipasi juga oleh KPU? Agar memang informasi atau data ini bisa masuk dengan cepat dan bisa benar-benar bisa diakses oleh publik. Tidak hanya menjadi jargon bisa diakses di web KPU, tapi benar-benar ada begitu, Mas? Iya. Ada 3 komponen yang akan melakukan itu. Yang pertama KPU, yang kedua Panwaslu, yang ketiga kepolisian. Jadi mereka yang mengawal berkas-berkas ini. Lalu di luar itu ada masyarakat yang bertindak sebagai pemantau, gitu ya. Itu bisa juga mereka melihat proses yang kita lakukan. Jadi andaikan terjadi kecurangan, sesungguhnya itu mudah sekali untuk diketahui. Jadi kami ingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk tidak mencoba main-main dengan proses yang sedang berjalan ini. Karena mudah sekali untuk diketahui. Nah, ini sudah terbukti pada saat Pileg kemarin, mekanisme yang kita bangun ini itu sudah mendisiplinkan banyak penyelenggara pemilu. Mulai yang diperingatkan, kemudian diberhentikan sementara, sampai diberhentikan tetap. Oke, walaupun belajar dari kasus Pileg saat itu banyak sekali keluhan dan protes tentang penyelenggara, mungkin tidak di tingkat KPU Kabupaten Kota, tapi penyelenggara di tingkat PPS, PPK begitu. Nanti kita akan tanyakan ke Bu Khofifah. Bu Khofifah, bagaimana sejauh ini penjelasan KPU tentang upaya-upaya dan terobosan-terobosan yang dilakukan agar memang benar-benar bisa menjaga suara ini tetap murni merupakan suara masyarakat, tidak ada rekayasa, tidak ada penggelembungan dan lain sebagainya. Menurut Anda sudah tepaskah langkah yang dilakukan KPU sampai saat ini? Secara normatifnya ada regulasi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief. Tetapi di lapangannya saya ingin sampaikan begini, bahwa ketika ada persoalan-persoalan sengketa hitungan, biasanya katakan sengketa hitungan di PPS, lalu kemudian saksi kita tidak mau tanda tangan, sudah nanti di PPK saja. Di PPK juga begitu, saksi kita tidak mau tanda tangan, sudah nanti di KPUD tingkat 2, KPUD seterusnya, nanti di MK.
itu mekanisme yang selalu kita temui dari pil-pilan yang satu ke pil-pilan yang lain. Artinya mau pemilihan bupati, mau pemilihan gubernur, mau pemilihan legislatif seperti itu. Tidak tanda tangannya saksi karena sengketa-sengketa tertentu dengan data-data faktual tertentu tidak pernah membatalkan hasil pemilu yang disengketakan itu. Jadi selalu kemudian sengketa hasil pemilu berakhir di MK. Kalau ada apa-apa dengan KPUD, maka kemudian yang merasa dirugikan akan menyampaikan keluhannya kepada DKPP. Jadi problemnya seperti itu. Ini potensi masuknya ya faktor-faktor kecurangan yang satu dengan kecurangan yang lain, karena meskipun ada sengketa dengan data yang kita sudah bisa buktikan secara valid, tetap saja bahwa itu bisa dianggap sebagai keputusan KPUD. Jadi tidak tanda tangannya saksi itu tidak membatalkan hasil penghitungan. Nanti saja di MK, nanti saja di MK. Selalu saksi diperhadapkan pada MK. Jadi ya kalau kita walaupun kemudian itu aturan mainnya seperti itu, Bu, bagaimana Bu Khofifah? Walaupun aturan mainnya seperti itu, ya, karena memang karena memang begini, sahnya sebuah penghitungan apakah di PPS, apakah di PPK, di KPUD itu tidak tergantung pada kelengkapan tanda tangan saksi. Saksi tidak tanda tangan pun dengan berbagai macam bukti yang valid itu tidak pernah bisa menghentikan proses penghitungan. Penghitungan tetap bisa dilangsungkan. Selalu bahasa mereka dilanjutkan saja ke MK. Selalu kita berhadapan pada suasana seperti itu. Terlalu mudah melemparnya ke MK. Mungkin Pak Arief akan bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Khofifah ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami segera kembali usai jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan di live event Presiden Pilihan kita. Saya ke Mas Arief. Mas Arief, tadi kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan Bu Khofifah soal tidak tanda tangannya saksi misalnya ketika ada sengketa di TPS begitu, atau di PPK maupun di tingkat selanjutnya. Nah, selalu dilemparkan ke tingkat selanjutnya. Ini yang selalu menjadi masalah, kata Bu Khofifah. Bagaimana KPU menjawab persoalan yang benar-benar real di lapangan ini, Mas Arief? Iya, yang demikian sebetulnya itu yang sudah diatur di dalam undang-undang maupun dalam peraturan KPU. Jadi proses penghitungan itu berjalan. Kemudian apabila ada keberatan dari peserta pemilu, maka KPU wajib menjelaskan atas keberatan tersebut. Wajib menjawab atas keberatan tersebut. Nah, kemudian atas jawaban ini, peserta pemilu silahkan merespon. Apakah bisa menerima jawaban tersebut, ataukah tidak bisa menerima jawaban tersebut. Karena proses ini tidak mungkin dibiarkan menjadi debat kusir yang sangat panjang. Nah, apabila tidak menerima penjelasan atau jawaban dari penyelenggara pemilu, maka dipersiapkan formulir yang disebut formulir catatan kejadian khusus atau formulir keberatan. Ya. Nah, keberatan itu kemudian akan dibawa pada satu tingkat di atasnya. Kalau keberatan itu terjadi di TPS, maka keberatan itu menjadi catatan yang harus diselesaikan di tingkat PPS. Kalau di tingkat PPS tidak bisa menerima penjelasan-penjelasan oleh penyelenggara pemilu, maka itu akan dinaikkan lagi ke tingkat PPK. Begitu seterusnya, sampai pada saat kita melakukan rekapitulasi nasional, keberatan-keberatan itu akan dijawab dan wajib dijawab oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus menjelaskan atas keberatan tersebut. Nah, kalau diterima, maka persoalan menjadi selesai di situ, di level itu. Tetapi kalau tidak bisa diterima, maka dicatatkan dalam formulir keberatan, yang itu nanti akan menjadi bagian yang bisa ditunjukkan pada saat kita bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, memang prosedurnya seperti itu. Iya, jadi tidak mungkin kami kemudian... Iya, jadi tidak mungkin proses ini misalnya ketika di TPS itu terjadi perdebatan panjang, lalu ada yang tidak setuju, maka proses itu berhenti di situ. Itu tidak mungkin, proses ini tetap harus jalan terus gitu loh. Nah, pada bagian akhir yang akan menyelesaikan persoalan ini, undang-undang sudah mengatur, itu ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, silahkan kemudian Mahkamah Konstitusi menilai mana yang sebetulnya benar gitu ya. Apakah keberatan ini ataukah penjelasan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Saya minta tanggapan gitu. Bu Khofifah, singkat saja Bu Khofifah, silakan. Itu penjelasan dari Mas Arief tadi.
sudah pernah berproses 2 kali di Jawa Timur dan kita pernah menunjukkan ada DPT asli tapi palsu dan ternyata terus saja itu jalan sampai di MK, kita mendaftar di MK akhirnya kemudian tidak diregister. Nah seperti ini kemudian hak rakyat yang sudah memberikan suara itu kan menjadi mubazir semua. Oleh karena itu netralitas dari penyelenggara pemilu di level manapun menjadi penting. Proses penyelenggaraannya sudah berjalan dengan baik, tinggal kita menunggu netralitas penyelenggara pemilu untuk menjaga seluruh suara rakyat, jangan ada satupun suara rakyat yang hilang karena proses yang bias mungkin di satu lini lain dan seterusnya. Baik, sangat singkat saja Mas Didi. Ya, sebetulnya kalau proses penghitungan suara dari PPS, PPK sampai kabupaten itu masing-masing pihak ada saksi, kok rasanya akan aman karena saksi inilah yang mampu mengontrol di antara mereka dan mengontrol penyelenggara. Kuncinya adalah saksi begitu ya? Betul. Oke, terima kasih Mas Didi. Bu Khofifah Indar Parawansa yang bergabung dari luar studio. Juga terima kasih untuk Mas Arief Budiman, Komisioner KPU yang juga bergabung dari luar studio Metro TV.